رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang Allah muliakan, insyaallah ini pertemuan kita yang terakhir dalam Ramadan, dan kita akan lanjutkan pelajaran kita. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas bahawa di antara kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang datang menuntut ilmu ke masjid, maka dia mendapatkan pahala seperti berjihad fi sabilillah, ya. Dan itu sudah kita bacakan hadis dengan derajat yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang penghargaannya terhadap yang menuntut ilmu di masjid. Allah menganggapnya seperti sedang berjihad fi sabilillah. Dan sebagai penguat, ya, sebelum kita sambung, Allah Subhanahu wa taala itu pun telah menyebutkan dalam surat At-Taubah 122, yaitu ketika terjadi salah satu perang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu orang berlomba untuk menuju ke medan perang demi mendapatkan syahid. Tapi ternyata ada beberapa sahabat yang sedang berdakwah ke tengah-tengah padang pasir, menemui orang-orang yang tinggal di padang pasir, karena orang Arab ini dia kebiasaannya tinggal nomaden, tinggal di mana mata air berada. Maka ada sahabat-sahabat yang berdakwah ke tengah-tengah padang pasir begitu, sehingga mereka begitu mendengarkan dari mulut ke mulut bahawa sebahagian sudah menuju ke medan perang, maka mereka pun berkeinginan untuk mendapatkan kesyahidan, karena kerinduan mereka terhadap surga itu membuat mereka bersemangat menjadi syahid. Tapi karena posisi mereka sedang berada di tempat yang jauh, maka ada sedikit keraguan apakah pergi perang atau tetap mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang sedang didakwahkan. Maka turunlah ayat, iaitu surat At-Taubah 122. Allah Subhanahu wa taala di situ mengatakan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jadi kata Allah, janganlah mukmin atau tidak patut seorang mukmin itu semuanya menuju ke medan perang, hendaklah tinggal beberapa orang. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din, yaitu untuk mendalami, mengajarkan urusan agama. Nah, di situ Allah membagi dua kelompok. Yang satu biarkan berjuang medan perang, tapi yang satu lagi yang sedang mengajar, jangan tinggalkan medan jihad mengajar itu, kata Allah. Ya, tetaplah tinggal, dalamilah agama, sebarkanlah agama. Nah, di sini menunjukkan bahawa kita ini kalau menuntut ilmu juga disebut dengan berjihad. Ya. Makanya perjalanan orang menuntut ilmu itu sama dengan perjalanannya orang-orang berjihad. Orang berjihad meninggalkan keluarga,
meninggalkan kebahagiaan bersama, rumah tangga bersama anak-anaknya dan istrinya. Orang menuntut ilmu pun begitu, ya, berangkat ke satu negeri, ya, itu tidak tahu kapan harus pulang. Beberapa kali Ramadan, berhari raya, tidak berjumpa dengan keluarga, ya, dan semua itu mereka tahan karena satu harapan, yaitu memperdalam ilmu dan nanti pulang bisa menjadi orang yang bermanfaat. Makanya perjalanan orang menuntut ilmu ke masjid kah atau ke mana saja wajar kalau disebut mendapatkan pahala berjihad fi sabilillah, ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kemuliaan apa lagi yang didapatkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu, bermajlis ilmu di masjid-masjid Allah? Berikutnya yaitu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, ya. Jadi fadilah berikutnya adalah Allah begitu gembiranya, begitu senangnya sampai membangga-banggakan orang-orang yang bermajlis ilmu di masjid, ya. Dan ini tersebut melalui hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Ini hadis yang panjang, kita pangkas ke intinya. Jadi pada satu hari kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala khalqihi fil masjid, ala khalqatin fil masjid. Pada satu hari Muawiyah bin Abi Sufyan itu keluar menuju ke masjid, dan ternyata beliau ini menemukan satu kelompok orang, ya, menemukan satu kelompok orang sedang duduk berkelompok di dalam masjid. Lalu Muawiyah bertanya, ma ajlasaku, apa yang membuat kalian duduk bersama begini? Dijawab oleh orang-orang tersebut, jalasna nazkurullah, kami sedang duduk untuk mengingat-ingat Allah. Ya, mengingat Allah itu maksudnya berzikir, menuntut ilmu, ya. Jadi saling memberitahu tentang isi Al-Quran atau isi hadis, termasuk semuanya dalam mengingat Allah. Nah, disitulah kemudian Muawiyah bertanya, Allah ma ajlasakum illa zak, ya, apakah betul kalian memang duduk hanya untuk mengingat Allah? Ya. Lalu kemudian dijawab lagi, qalu ma ajlasna illa zak, betul, kami memang duduk di sini tidak ada kepentingan dunia, hanya berkumpul untuk mengingat Allah atau membahas tentang kekuasaan Allah. Lalu Muawiyah mengatakan, kalau betul begitu, aku teringat dulu waktu masa hidup Nabi SAW, Nabi pernah pada suatu hari masuk ke masjid, lalu kemudian kami di dalam masjid juga ala khalqatin, sedang duduk dalam satu halaqah, kami sedang duduk bersama, ya, dalam satu majlis. Lalu kemudian juga Nabi bertanya, ya, faqal ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qalu, sahabat-sahabat kemudian mengatakan, jalasna nazkurullah, kami duduk untuk mengingat Allah, ya, artinya kami berzikir kepada Allah. Jadi pertanyaannya sama. Sahabat menambahkan, wa nahmaduhu ala ma hadana, dan kami memuji-mujinya di atas hidayah yang telah kami dapatkan dari Allah, yaitu hidayatul Islam. Lalu kemudian Nabi juga bertanya, betul, serius kalian memang duduk hanya untuk membahas, mengingat, menyebut-nyebut nama Allah di dalam majlis kalian ini? Lalu qalu wallahi ma ajlasna illa zak, kata sahabat, benar ya Rasulullah, kami di sini hanya duduk untuk mengingat dan menyebut-nyebut Allah. Di situ kemudian di ujung hadis Nabi mengatakan, atani Jibril, Jibril telah datang kepadaku, fa akhbarani, dan Jibril kemudian memberitahukanku, annallaha yubahi bikumul malaikah, sungguh para malaikat, ya, dikumpulkan Allah, lalu Allah membangga-banggakan kalian di hadapan mereka. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi tentu Nabi diberitahu oleh Jibril tentang begitu bangganya Allah kepada mereka yang duduk bersabar untuk bermajlis ilmu, terutama di dalam masjid, ya.
Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita mungkin bertanya-tanya, ya, memang kenapa kalau dibangga-banggakan? Ya, kalau Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan malaikat, memangnya kenapa? Ada apa memangnya? Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita beranalogi, kita ini kalau sedang berada di dalam satu acara besar, kumpulan besar, lalu tiba-tiba dari acara itu datang misal presiden lah, atau tidak usah presiden lah, datang menterinya sajalah. Lalu rupanya kita disebut nama kita oleh beliau, ya, disebut, ya, bisa saja karena peranan kita di kampung itu sehingga si presiden menyebut-nyebut nama kita di hadapan publik yang sedang berkumpul dengan jumlah yang sangat besar. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana perasaan orang yang disebut namanya oleh presiden? Nah, itu kan normalnya dunia begitu kan, Pak. Itu presidennya pun, Pak. Jadi ada kebanggaan yang luar biasa di dalam hati, dan biasanya kalau sudah disebut oleh orang yang punya kuasa dan punya harta, biasanya itu diiringi dengan hadiah. Diiringi dengan hadiah, nanti katanya setelah ini tolong menghadap saya. Itu kalau sudah menghadap saya itu tidak ada lagi itu, Pak. Kalau bukan dapat sepeda, ya, dapat sepeda itu, ya, tidak harus menebak nama ikan, ya, dapat sepeda, atau paling orang dikasih umrah, kamu terima kasih gitu. Itu, Pak, cukup banyak orang-orang yang saya lihat ketika toko atau warungnya dimasuki oleh presiden tetap minta foto, Pak. Lalu ditempelnya foto di warungnya, hanya dengan satu pengumuman, presiden pun pernah makan di sini. Kalau di warung-warung pangkas itu dah banyak, Pak. Ronaldo pernah pangkas di situ. Coba lihat, itu ada warung-warung pangkas ditulisnya besar-besar, Ronaldo pernah pangkas di sini. Waktu kita dekat dengan warung itu, rupanya ada kalimat tidak, tapi kecil sekali ditulis. Jadi kalau kita baca selengkapnya, Ronaldo tidak pernah pangkas di sini rupanya. Tapi dia membanggakan orang besar untuk membuat orang lain tertarik singgah di tempat dia. Begitulah kita butuhnya pujian terhadap orang yang berkuasa. Kita perlu rekomnya. Orang mulai mengatakan itu warung itu pernah itu disinggahi oleh fulan, singgahi oleh fulan. Walaupun yang singgah itu ahli neraka, tapi kita bangga sekali. Walaupun yang singgah itu kemudian berbaju oranye, ketahuan koruptornya, tapi kita bangga sekali. Itu contoh dunia. Bagaimana seandainya nama kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat yang tak terhitung jumlahnya? Malaikat itu lebih banyak daripada kita. Malaikat itu lebih banyak daripada kita, sampai Nabi mengatakan satu masjid malaikat Baitul Ma'mur satu kali salat 70,000 malaikat. Dalam hadis sebutkan Baitul Ma'mur itu masjidnya para malaikat. Posisinya tepat lurus di atas Kaabah. Kalau kita meluncur lurus ke atas Kaabah, maka kita akan menemukan Baitul Ma'mur. Bapak boleh coba naik ke atas Kaabah, terus naik, itu mentoknya ke Baitul Ma'mur, pasti ketemu tu. Tapi kalau sudah bapak berhasil, berarti bapak sudah tidak ada lagi di alam ini. Kalau berhasil ke situ ceritanya kan. Satu kali salat di masjid itu, kata Nabi, 70,000 malaikat sekali salat jamaah di masjid itu. Lalu kemudian salat berikutnya diisi lagi oleh 70,000 malaikat yang berikutnya. Dan yang pertama tidak pernah kembali ke masjid itu, tapi setiap waktu salat malaikat selalu memenuhi masjid Baitul Ma'mur. 70,000 malaikat, terus 70,000 malaikat, terus 70,000 malaikat, sampai sepanjang akhir masa alam itu berada. Tak pernah yang pernah salat di situ tak pernah kembali ke Baitul Ma'mur, tak pernah kembali. Begitu jumlah malaikat memenuhi masjidnya dan berganti-ganti, dan itu tak pernah kembali untuk kedua kalinya. Tetapi masjid itu penuh terus. Begitu Nabi mengibaratkan banyaknya jumlah malaikat. Makanya jangan heran, Pak, malam Lailatul Qadar, kata Nabi, kalau ada
satu, kalau ada kosong 4 jari dalam hadis Nabi, kalau ada tempat kosong seluas 4 jari, jadi misalnya ada 4 jari di langit dunia ini, ya, maka tempat itu pasti diduduki oleh malaikat. Ya. Malam Lailatul Qadar, seandainya ada tempat kosong sebesar 4 jari, pasti tempat itu pun segera dipenuhi oleh malaikat. Seluruh langit dunia dan bumi ini dipenuhi oleh malaikat. Makanya disebutlah anzalnahu fi lailatul qadri, kami turunkan Al-Quran itu di malam qadar. Ya. Qadrun itu apa artinya? Qadrun selain maknanya penetapan, menetapkan, jadi malam itu juga bisa menetapkan nasib seorang hamba. Ya, kalau Allah ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah buat dia selamat dunia dan akhirat, Allah buat selamat. Jadi selain bermakna menetapkan, qadarun juga bermakna menyempitkan, sempit. Ya, Allah menyempitkan. Ya, para ulama mengatakan dalam tafsir, kenapa malam itu disebut malam yang sempit? Karena langit dunia, ya, itu sempit sampai tidak ada ruang, ya, dipenuhi oleh para malaikat. Semuanya turun. Semuanya turun. Dari mana kita tahu semuanya turun? Allah menyebutkan tanazzal. Tanazzal, bahasa tanazzal itu artinya turun terus menerus, turun berduyun-duyun terus menerus. Dan dahsyatnya Allah memisahkan satu malaikat, yaitu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh itu siapa Bapak Ibu? Ruh itu adalah laqab atau gelar bagi Jibril alaihissalam. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah memisahkan nama Jibril padahal turun semua malaikat? Kenapa harus menyebut lagi dan Jibril? Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu, Pak. Beliau itu berakhir tugas itu kan selepas selesai wahyu, selesai masa Nabi, kenabian, selesai wahyu habis, maka beliau tidak turun lagi tu. Nah. Tapi di dalam surah Al-Qadar Allah mengatakan seluruh malaikat turun bersama dengan ar-ruh Jibril alaihissalam biizni rabbihim, tentu dengan izin Allah. Artinya Allah yang suruh, bukan turun sembarangan, Allah yang suruh. Berarti kalau begitu ada satu misi yang diemban oleh para malaikat. Kenapa mereka disuruh turun oleh Allah? Apa misinya? Tidak ada lain, Pak. Mereka mencari orang-orang yang mencari Allah di malam itu. Mereka mencari orang-orang yang mencari Allah dengan berbagai ibadah, Pak, di malam itu. Ya. Dan ini bisa menjawab pertanyaan, apakah ketika terjadi Lailatul Qadar, semua yang tidak tidur pada malam itu, apakah semuanya dapat Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Jadi bukan kita yang i'tikaf saja yang berjaga-jaga di malam itu, Pak. Orang di kedai kopi tidak pulang sampai subuh, Pak. Yang main judi online lanjut sampai subuh. Yang dari maghrib teduh ke rumah dengan cewek, Pak, malam Ramadan dengan ceweknya. Duduk di depan rumah itu sampai subuh, Pak. Tak pulang-pulang. Tiba-tiba malam tu Lailatul Qadar. Apakah yang di kedai kopi juga dapat pahala minum kopi 1000 bulan? Apakah diberkahi si cowok tadi dengan ceweknya gara-gara malam itu ada dia waktu Lailatul Qadar? Lalu kajinya cocok ni, kaji kamu kahwin misalkan kan? Mana ada, Pak? Yang dapat siapa? Yang mencari. Itulah kenapa malaikat diturunkan. Ini hasil tafsir, Pak. Malaikat diturunkan untuk mencari orang-orang yang berjuang di malam itu. Dan mereka bukan turun asal-asalan, memang biizni rabbihim. Allah yang suruh dengan prosedural dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu yang dapat Lailatul Qadar hanya yang berjuang. I'tikaf, lalu bersalat, salat qiyamul lail, baca Quran atau bermajlis ilmu. Karena boleh salah satunya bermajlis ilmu dalam i'tikaf itu disunnahkan.
Apa saja Pak, kita istighfar. Tapi tidak mesti itu. Tidak mesti Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Cuma i'tikaf menyempurnakan kesempatan besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma bagaimana nasib ibu-ibu, nasib orang-orang yang lelah, tidak sanggup i'tikaf Pak, karena mereka harus melanjutkan kehidupan, besok hari harus pergi lagi, pulang malam, ya, mereka tidak bisa i'tikaf. Apakah mereka kemudian tidak dapat? Lailatul Qadar bukan hanya bagi orang yang i'tikaf, tapi i'tikaf dipastikan pasti mereka dapat pahala beriktikaf 1000 bulan. Bagi kita yang tidak bisa beriktikaf sempurna, tidak bisa datang karena kelelahan kita, juga besok kita mikir lagi, harus melanjutkan pekerjaan, maka juga bisa berjuang di rumah masing-masing dengan amalan masing-masing, ya. Dan salah satu amal yang juga orang jarang melakukannya, ya, ketika dunia ini dipenuhi oleh para malaikat, ada amalan yang orang jarang melakukannya, ya, kecuali bagi mereka yang betul-betul memahami, yaitu bersedekah di malam itu. Ini kadang-kadang kan banyak Pak, yang i'tikaf itu Masya Allah, Alhamdulillah Pak, penuh masjid, Alhamdulillah. Ini salah satu luar biasa perjuangan, ya, nanti jam 2 bangun solat sampai jam 4. Tapi yang patut kita ketahui bahawa salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah sedekah. Makanya mungkin pernah saya katakan bahawa mulai dari malam 20 atau 21 Pak, karena di Indonesia ni kita tidak tahu Pak, malam 20 apa 21, ya, kalau mungkin seandainya bukan melecehkan malaikat, mungkin saya akan mengatakan malaikat pun bingung di Indonesia ni, ya, karena semua malam dia juga genap, dia juga ganjil, ya. Jadi seandainya malaikat ni mau melihat di Indonesia ni malam ganjil apa malam genap, kata orang NU malam genap, kata Muhammadiyah ni malam ganjil ni katanya, pun bingung bak rumah. Jadi jemaah melakukan Allah, makanya sikat habis semua amal dari malam 20 atau 21 itu, seharusnya orang menambah sedekahnya setiap malam. Kalau biasanya tidak sedekah malam, tapi seharusnya setiap malam sedekah. Tergantung berapa gaji masing-masing Pak. Kalau model-model gaji 25 juta, ya 200.000 lah per malam. Habis maghrib langsung cari orang miskin, ya. Atau habis tarawih setiap malam Pak. Kalau setiap malam sedekah, dipastikan pasti salah satu malamnya meledak pahalanya seperti bersedekah selama 83 tahun 4 bulan. Itu pasti. Makanya trik mendapatkan Lailatul Qadar itu, kadang-kadang kita tidak sanggup untuk iktikaf dengan berbagai beban kita, tetapi sedekah tiap malam, ya, pulang tarawih langsung sedekah. Karena amalan yang hubungannya dengan sosial itu sebenarnya lebih besar pahalanya daripada hubungan urusan pribadi, ya. Maka kan ada kaedah yang dicatat oleh para ulama dan disepakati, al-muta'addi afdalu minal qasir. Orang yang melakukan amal muta'addi itu lebih utama daripada amalan qasir. Apa muta'addi? Kalau orang belajar bahasa Arab, nahu itu pasti faham. Dia ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Muta'addi itu yang berhubungan dengan objek, ada hubungannya dengan objek orang lain. Amalan yang berhubungan dengan orang lain atau amalan sosial itu lebih utama di sisi Allah dan di sisi Nabi daripada amalan yang hanya hubungannya untuk pribadi. Jadi ini sama-sama hebat nih, sama-sama hebat, besar pahalanya. Cuma begitu dibandingkan, maka yang amalan sosial itu lebih utama dan lebih dicintai Allah daripada amalan pribadi. Makanya kita yang solat-solat, kita solat malam, Alhamdulillah lanjutkan. Tapi jangan lupa, ada amalan yang lebih hebat, yaitu menolong orang dengan cara melepaskan kesulitan hidupnya, ya. Oleh karena itu kan cukup banyak hadis-hadis yang mengatakan bahawa bersedekah itu menolong hidup orang dengan melepaskan kesulitan, apakah memberi makan, mengirimkan beras, kasih uang 200.000 untuk 2 orang misal di malam Lailatul Qadar. Begitu bahagianya mereka mendapatkan di malam itu, ya. Orang miskin kita kasih 200.000 Pak, itu kan luar biasa Pak, terloncat-loncat tu sampai ke plafon tu loncat itu. Jarang-jarang orang bisa kasih 200.000 untuk orang miskin. Kalau cuma untuk 5.000 saja,
itu tiap-tiap hari dia bisa dapat. 2,000 memang sudah makanan langganan dia, 1,000 tercampak-campak dapatkannya. Tapi 200,000, Masya Allah Pak, kita beri, langsung berurai air matanya. Tak pernah dia dapat begitu. Dia langsung teringat, nak, akhirnya besok mama bisa beli juga baju serba 35,000 untukmu, nak. Teringat Pak. Ya. Apa kata Nabi Pak? Ketika Nabi ditanya tentang amalan apa yang paling dicintai Allah, jawaban Nabi, ya, dicintai Allah ni cerita. Waktu ditanya ayul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai Allah, jawaban Nabi 4 perkara, semuanya berhubungan dengan sosial. Nabi mengatakan yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim, engkau masukkan rasa bahagia kepada seorang muslim yang sedang susah. Yang kedua, au takshifu anhu kurbah, engkau lepaskan kesulitan hidupnya. Dia ada masalah apa? Masalah keuangan kah? Masalah apakah? Oh, tidak ada mobil untuk bawa orang sakit dari keluarganya. Oh, dia perlu bantuan kita, lepaskan kesulitannya. Kata Nabi yang kedua begitu. Lalu au taqdi anhu dainan, yang ketiga, lepaskan hutangnya. Kalau dia terlilit hutang di toko kelontong, beras nak sanggup bayar lagi, akhirnya kita datang membebaskan hutang orang miskin. Bahagianya dia. Dan yang keempat, au tatruda anhu ju'an, engkau lepaskan rasa lapar mereka. Lepaskan rasa lapar orang miskin. 4 perkara ini Nabi jawab. Dan ternyata semuanya berhubungan dengan amalan sosial. Makanya Allah paling suka dengan orang yang melakukan urusan-urusan sosial. Seorang pelacur masuk surga, diberi hidayah oleh Allah, taubat, penyebabnya disebut oleh Nabi, diawali dengan sosial. Kepada siapa Bapak Ibu? Anjing. Kepada anjay Pak, anjay. Ya. Pelacur masuk surga karena anjir, kata orang. Ya. Masya Allah, sosialnya kepada binatang, diberi hidayah, taubat, lalu masuk surga. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih di Bani Israel, ya, hanya gara-gara turun ke sumur, masukkan air ke dalam sepatu, naik lagi, dia berikan minuman seekor anjing. Ya. Ada orang lain dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, kana rajul yataqallabu fil jannah, kata Nabi, ada seseorang yang berbulak-balik di surga. Yataqallab itu berbulak-balik, artinya berfoya-foya, artinya bersukaria. Dia bolak-balik itu saking senangnya. Ada apa dengannya? Ternyata dia dimasukkan surga dengan satu alasan. Apa alasannya Bapak Ibu? Di dunia dia pernah memindahkan batang pohon yang jatuh ke tengah jalan. Batang pohon itu menghadang di tengah jalan, dia sendirian. Ketika dia lihat itu, lalu dia berniat kepada Allah, ya Allah, kupindahkan batang ini, pohon ini, ya Allah, kupindahkan karena ridhamu ya Allah, supaya kaum muslimin jangan terhalang lagi jalannya. Sendirian dia pindahkan dahan yang jatuh tersebut hanya karena berharap ridha Allah. Apa kata Nabi? Yataqallab fil jannah, dia berbulak-balik di surga. Saking berbulak itu maksudnya sukaria di dalam surga. Apa penyebab Allah membuat dia mendapatkan hidayahnya sampai mati, dijaga oleh Allah sampai ke ujungnya surga? Alasannya adalah hubungan sosial. Dia jaga kepentingan orang banyak. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini jangan salah-salah nih. Ini itikaf terus. Tapi selama itikaf, ya bagus itikaf. Kita tidak celah itikaf. Jangan sampai itikaf tapi tidak pernah sedekah. Karena amalan itu lebih dicintai Allah. Kita itikaf itu untuk siapa Bang? Untuk diri sendiri. Yang kita salat qiyamul lail dari jam 2 sampai jam 4 untuk siapa? Diri sendiri. Ya, semuanya urusan diri sendiri. Yang salat sunnah diri sendiri, salat wajib diri sendiri. Tapi begitu bersedekah, kita sudah mulai membuang ego untuk memikirkan kehidupan orang. Maka Allah pun mencintainya. Oleh karena itu hati-hati dengan pemandangan i'tikaf, tetapi begitu orang membutuhkan dia tak bergeming hatinya menolong orang. Kadang-kadang waktu i'tikaf Pak dibagi nasi sahur. Ya, ada kalanya kadang-kadang tidak cukup. Kadang-kadang tidak cukup Pak. Ya, ada kalanya ini tidak mesti di masjid ini, di mana saja bisa saja terjadi tidak sesuai prediksi. Misal nasi sahur cukup ada sekitar 500 porsi, rupanya yang hadir sampai 510 orang misal. Yang 10 orang kan Pak sudah tetaha ganta itu,
Saudara ganda apa bahasa Indonesia-nya yang ada apa bahasa Indonesia ni? Kata biar-biar Pak, kata bilang. Ada 10 orang Pak tak tahu mau ke mana maksudnya. Dia udah bingung, tanya sama panitia sudah habis. Semua orang sudah pegang nasi bungkus untuk sahur masing-masing. Akhirnya dia bingung. Mau beli di luar, enggak ada yang buka lagi. Kalau orang punya prinsip ingin dicintai Allah, seharusnya dia memanggil 10 orang itu. Ya. Ada orang yang kadang-kadang memanggil 10 orang itu mengatakan, enggak ada nasi ya? Ya udah, enggak apa-apa, sinilah kita makan bersama. Dibelahnya nasi dia, Pak. Ikan dibelah dua, mata sapi dibelah dua, yang telur merah untuk dia, telur putih untuk orang. Nah, itu juga bermasalah sedikit, Pak. Tapi alhamdulillah sudah mau dibelah, Pak. Ya. Atau kalau dia dapat, anaknya dapat, lalu dilihatnya ada sahabatnya yang sesama i'tikaf belum dapat, dia lepaskan punya anaknya, nak kasih ke om itu, nak kita makan berdua, kasih ke om itu, nak. Adakah perasaan itu pada kita, Pak? Melihat saudara kita tidak ada nasi untuk sahur? Dan yang tanpa kita sadari, sebenarnya itulah amalan yang paling hebat, ya. Menolong orang, Pak. Makanya jangan sampai tidak peduli sama sekali, Pak. Udah dapat nasi sahur masing-masing, Pak. Begitu lihat ada orang enggak ada lagi nasi, panitia sudah mengumumkan, mohon maaf ya, enggak cukup nasi ya. Kita yang dapat, anak 3 dapat semuanya, Pak. 3-3-nya, anak-anak kecil, Pak. Dapat 3-3-nya. Lalu ada orang yang muek-muek hana doa minta abu. Lalu kita dengan bangganya mengatakan, yang penting saya sudah selamat anak-anak dulu, alhamdulillah lah. Orang, Pak, itu bukan urusan kita lah, salah sendirilah kenapa tidak dapat segala macam. Ada yang tidak peduli, Pak. Aneh kan, Pak? Puasa sudah 24 hari, jiwa yang dilatih Allah sudah 24 hari, belum tersentuh hatinya untuk menolong orang. Tak bisa merasakan bagaimana kalau orang kelaparan, sahur kosong dan segala, tak bisa rasakan. Makanya tidak berubah-berubah akhlak. Kenapa? Tidak ada jiwa menolong orang di dalam Ramadan. Tak ada jiwa. Ya sudahlah, orang tidak ada, ya sudah. Dia pura-pura pun, dia sembunyikan pun nasinya di bawah selimutnya, Pak. Nasi di bawah, sembunyikan di bawah selimut. Yang penting baik dipulih kau, bawa lebih bu dalam. Kalau jiwa itu ada pada anak-anak, wajar. Kami dulu di pesantren, Pak, waktu dibagi nasi, itu salah satu perbuatan kami, ya, yang sekarang kami sesali, cuma tidak terlalu nyesal juga. Kami ambil ikan dulu, Pak. Ikan dulu kami timbun lagi dengan nasi, baru kami tahan sama awak dapur, ya, minta sekali lagi, belum ada nasi, belum ada ikan. Padahal kedua buah hengkut, siapa ada bu, Pak. Rata-rata orang pesantren melakukan itu, Pak. Yang itu sudah jadi ustaz pun itu juga kerjanya dulu, Pak. Ini fikir dah yudan ustaz-ustaznya, ya. Sekarang baru kita sesali, ya Allah, tidak teringatkah teman kita yang tidak cukup ikan? Nanti ada yang sudah datang belakangan, tidak ada nasi lagi, ada nasi tidak ada ikan, ada ikan tidak ada nasi, ada nasi ada ikan, tidak ada wawak dapurnya lagi, Pak. Akhirnya tidak dapat. Masya Allah, takkah terbayang kita perasaan orang? Makanya apa amalan yang paling hebat, Pak, ketika malam Lailatul Qadar? Selain daripada apa yang ritual kita lakukan, sedekah, Pak, tiap malam. Sedekah, Pak. Ini kerana kita dapatkan kenyataan ini, Pak. Ya, waktu buka puasa juga kadang-kadang begitu. Duduk menetap langsung, gudubuk langsung di depan jus timun, Pak, di depan kanji langsung, jaga betul itu. Ini area saya ni. Ya. Sampai sedang baca Quran pun dia lihat lagi jusnya, pada hilang apa belum, dia lihat lagi. Oh, Masya Allah, Pak. Ada berapa orang terlambat datang, itu juga sudah berputar-putar, tidak ada bukaan puasa, Pak. Bagi orang yang punya iman, dia tahu ni amalan terbaik, dia akan panggil, tak apa-apa, yang kuih untukmu, ya, yang ini kurma ambil satu, segala macam, yang kanji jangan, kerana saya suka kali kanji. Contoh. Tapi dia memberi, Pak. Masya Allah, ya. Itu amalan. Tapi ada yang tak peduli, kajak cuma dia lirik-lirik aja, kajak kedih, hana hurung kedih. Dia tutup, tak ada tawar menawar, tak ada. Begitu kejadiannya, ya. Maka jemaah melakukan Allah, malaikat memenuhi dan memuja-muji orang-orang yang beramal saleh. Salah satunya menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu lebih hebat daripada amalan sunnah? Ini sudah kita jelaskan, Pak. Ya, kenapa menuntut ilmu menjadi lebih hebat? Saya kan sudah bilang, tidak ada harganya di saat itu membaca Quran di belakang, di saat orang lain sedang menuntut ilmu, lalu kita baca Quran sendiri di belakang, salat sunnah berulang-ulang di belakang. Oh, jauh sekali pahala, Pak. Lebih hebat pahala bapak yang duduk dengar, diam, mengantuk, lebih hebat. Dengar satu ayat, dengar satu hadis, tapi langsung kena. Oh, begini maksudnya.
Ini ada yang melanjutkan baca Quran di belakang habis-habisan. Begitu ditanya apa tadi kajian ilmunya, tak dapat apa-apa. Yang dia baca dia tak tahu, yang dijelaskan orang dia tak dengar. Kenapa menuntut ilmu lebih hebat? Karena menuntut ilmu hubungannya hubungan sosial. Habis menuntut kita bisa memperbaiki orang, kita bisa perbaiki keluarga. Cukup banyak yang hafal Quran tapi hancur-hancuran ilmunya, tak tahu apa-apa. Satu ayat pun dia tak faham. Tak ada rasa takutnya kepada Allah. Kenapa? Tak pernah faham apa yang dimaksud oleh dalam Al-Quran. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika datangnya kebanggaan dari Allah untuk kita di atas amalan kita menuntut ilmu di masjid, itu tak lepas daripada Allah tahu setelah kita pulang kita akan menyebarkan ini. Setelah kita pulang kita akan kasih tahu ke isteri kita, rupanya hanjutnya, rupanya udah mulai Pak. Maka jemaah melakukan Allah, kalau seandainya malaikat yang dibangga-banggakan di hadapan, kalau seandainya kita, nama kita di hadapan malaikat dibangga-banggakan, itu sudah cukup untuk membuat bahawa kita ini lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Dengan dibangga-banggakan kita yang duduk begini di hadapan malaikat, sebenarnya Allah mau kasih tahu kita ini lebih tinggi derajatnya di hadapan malaikat. Malaikat itu Pak, tidak ada beban hidup, mereka tidak diberikan nafsu. Mana ada beban hidup orang tidak ada nafsu, tidak perlu cari makan. Bapak pernah dengar hadis malaikat berlomba-lomba untuk tes PNS? Pak, pernah dengar malaikat pernah tes PNS? Tak pernah Pak. Ada malaikat P3K paruh waktu? Pernahkah kita dengar hadis malaikat kesusahan hidupnya karena tak cukup ini, tak cukup itu? Tak ada beban hidup mereka. Mereka tak perlu makan, tak perlu minum. Ibadah pun apa yang Allah suruh saja. Kalau sujud, sujud saja. Kalau disuruh angkat aras, angkat aras. Malaikat kita ini, Masya Allah, sudah dikasih akal sehat, lalu dibebankan dua musuh utama, nafsu dan syaitan. Kalau nafsu bekerja sama dengan syaitan, disitulah akal bisa memenangkan pertarungan atau tidak. Kalau bisa, bertambahlah iman. Tak bisa, hancurlah urusan kita. Hidup kita tidak semudah malaikat. Tidak semudah malaikat. Malaikat itu mudah sekali menjelma jadi apa saja bisa, jadi begini bisa, mau ke mana-mana terbang, bersayap. Kita mana ada. Malaikat sakit tidak ada. Malaikat tidak bau, tidak ada nya, tidak ada kentutnya. Kita but cinyan terkentut. Kemudian isteri minta cerai, lekai cerai di rumah lemah. Pening kepala kita karena kita tidak ada cari nafkah, tapi kita kemudian melapor ke Allah, kita angkat tangan kita, salat lagi, datang Ramadan, puasa lagi. Makanya Allah membangga-banggakan kita di saat kita mau duduk sebentar untuk mendengarkan salah satu daripada ayat Allah, hadis dari utusannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang dimaksud dengan kebanggaan dari Allah kepada kita. Kalau kita sudah dibanggakan Allah, apakah dibanggakan saja? Apakah Allah akan membanggakan, ini ya Masya Allah, ada lihat itu anak Adam dah ngumpul-ngumpul membicarakan nama aku, ada lihat kalian semuanya? Apakah hanya begitu saja? Kalau presiden saja kasih sepeda, maka Allah memberikan apapun yang diinginkan oleh orang-orang tersebut. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan bosan-bosan kita menuntut ilmu Pak. Terutama kadang-kadang yang masih muda itu harus lebih kuat menuntut ilmu, karena perlu perjuangan lebih hebat menghabiskan sisa-sisa kehidupan yang masih panjang. Kalau orang tua itu nuntut ilmu bagus, tapi beliau sudah banyak makan garam tentang hal yang mungkin sudah dia lakukan. Ini kan yang membuat kita paling banyak terhalang dari menuntut ilmu kan karena keinginan dunia kita. Duduk dari maghrib sampai isya saja kadang-kadang tak sanggup. Tapi kalau yang duduk ini saya lihat wajah selalu akrab dari maghrib sampai isya, ya bapak-bapak saja gitu kan. Wajahnya ada sat-sat wajah. Wajah sat-sat, wajah sat-sat, wajah sat-sat. Yang duduk di bawah sih ya wajah sat-sat juga. Yang duduk menempel di dinding juga orang sat-sat. Tapi Masya Allah istiqamah Pak, istiqamah. Hampir setiap waktu saya lihat tuntut ilmu, datang kajian, ada sebentar habis subuh, ada ceramah 15 menit, itu juga yang dengar. Tapi lihatlah
yang tidak mereka sadari, Allah sedang memuji, memberikan apa yang mereka inginkan, dibangga-banggakan di hadapan malaikat. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hiasilah hidup kita dengan banyak-banyak menuntut ilmu, ya. Karena perbandingan antara orang berilmu dengan orang tak berilmu itu perbandingannya sama seperti bintang dan bulan, kata Nabi. Ini penutup, ya, kata Rasulullah, al-alim masalul alim 'alal 'abid kamasalil qamar 'alal kawakib. Perbandingan orang menuntut ilmu dengan orang yang abid. Abid itu ahli ibadah tapi tidak ada ilmunya, ya, kayak tadi, nak tahu mana prioritas amal. Sedekah tak pernah, tapi ibadah terus, bagus, abid namanya, ahli ibadah, tapi dia tak tahu afdaliyatul amal, tak tahu, ya. Orang menuntut ilmu tahu celah, dia tahu celahnya ini lebih utama daripada ini, dia ambil yang ini. Kan cukup banyak orang tak ada ilmu Pak, tapi jadi abid. Abid itu ahli ibadah, abidun itu ahli ibadah tapi tak ada ilmunya, akhirnya jatuh ke dalam amalan sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Contoh cukup banyak kan Pak. Ada orang ketika datang waktu tarawih Pak, itu salat isya dia tak terlalu serius Pak. Waktu salat isya itu tak terlalu serius, asal-asalan, waktu takbir imam baca tak pun dia terlalu serius khusyuknya, biasa aja, karena dianggap salat isya itu salat mukaddimah sebelum tarawih. Begitu bangun tarawih, mulailah begitu seriusnya dia salat Pak. Dia dengar bacaan imamnya sampai mengalir air matanya karena bagusnya bacaan imam. Waktu isya biasa aja. Ini akibat apa? Tidak berilmu. Padahal tidak ada amalan sunnah yang bisa mengalahkan pahala wajib. Tidak ada. 20,000 rakaat bapak salat tarawih tidak mampu mengalahkan pahala 4 rakaat salat isya. Lebih bagus datang salat isya tidak salat tarawih daripada salat tarawih tidak salat isya. Nyo qiyamul lail Pak. Oh Masya Allah, qiyamul lail sampai mendekati subuh tidur, setelah itu bangun zuhur. Kan berat banget Pak. Salat subuh memang 2 rakaat, tetapi tidak ada harganya qiyamul lail dibandingkan salat subuh. Tidak ada harganya, jauh sekali Pak. Kita ini masuk surga dengan yang wajib, bukan dengan yang sunnah. Kita masuk surga ini dengan yang wajib Pak, bukan dengan yang sunnah. Apa fungsi amalan sunnah? Menutup lubang kalau ada lubang pada yang wajib. Maka kan seorang sahabat menemui Nabi, lalu dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilanil jannah, tunjukkan aku amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Jawaban Nabi, rukun Islam, ya, kata Nabi, jangan syirik kepada Allah, aqimus salat, dirikanlah salat, wasumu wa atu zakah, bayar zakat, wasum Ramadan, puasalah Ramadan, kalau engkau mampu berhajilah. Sampai dia heran, dia mengatakan aghaira zalik ya Rasulullah, yang ku maksudnya adalah selain itu. Jadi dia ingin mengatakan, kalau itu memang sudah aku lakukan ya Rasulullah, ada lain ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak ada. Ditanya sekali lagi, betul ya Rasulullah, cuma itu aja bisa masuk surga? Kata Nabi, na'am. Lalu dia sambil berpaling menuju pergi, dia mengatakan, iya baik, kalau begitu mulai hari ini aku hanya melakukan yang wajib saja. Maksud dia, hangku puasa dia, hana aku temayang li, kata dia. Begitu nekatnya dia menjawab dalam hadis, saya melakukan yang wajib saja kalau begitu ya Rasulullah. Dia mau bilang yang kalau puasa Ramadan saja saya tunggu, nak amal lagi di puasa-puasa sunnah, tidak ada lagi tahajud. Nabi tersenyum setelah dia pergi. Lalu Nabi mengatakan ke sahabat, kalau dia, lihatlah dia, kalau dia betul-betul istiqamah dalam yang wajib, maka dia adalah penduduk surga. Jadi yang kita solat sunnah selama ini itu apa Pak? Kan waktu pada mahsyar, waktu di yaumul hisab, kan salah satu yang Nabi beritahu rahasianya, kan Allah tanya, coba lihat hambaku ada salat atau tidak? Ada ya, kata malaikat. Coba lihat salatnya ada kekurangannya tidak? Ada bolong-bolongnya tidak? Maksud bolong, kita kadang-kadang enggak khusyuk rakaat pertama, khusyuk rakaat berikutnya, kadang-kadang kurang bagus rukuknya, enggak, kurang tepat, kurang bagus sujud. Coba lihat ada kekurangan atau tidak? Kata malaikat, ada ya Allah. Kalau ada, tempellah lubang itu dengan yang sunnah. Datang orang hari ini, diutamakannya yang penutup lubang. Pak, penutup lubang yang dia utamakan. Yang ini yang ban utama dia tidak lakukan, yang dia cari lem untuk tutup. Habis-habis dia urut. Makanya ini ilmu yang bisa membedakan. Oleh karena itulah kita tutup tadi dengan hadis,
perbandingan orang berilmu dengan orang abid yang ahli ibadah tapi tidak ada ilmunya, kamasalil qamar alal kawakib, seperti bulan berbanding dengan bintang. Bulan itu amalnya tidak banyak, satu dia cuma satu, tapi bercahaya seluruh alam dengan satu bulan. Bintang jumlahnya banyak tapi tidak bisa memberi cahaya, hanya untuk dirinya sendiri saja. Bintang kerlap kerlip, tapi untuk dirinya tidak pernah dia sampai untuk menerangi sampai ke bumi, tidak pernah ya. Tapi bulan satu amal langsung meneranginya, langsung diterima. Apa syaratnya Pak? Ilmu. Maka datanglah ke tempat majlis-majlis ilmu ya. Baik, kira-kira begitu saya cukupkan, sudah pukul 2 lewat 2 menit ya, kita cukupkan dan insya-Allah kita bertemu kembali. Iya, silakan Bapak. Boleh, silakan Bapak. Ini ada juga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah orang yang setiap tahun umrah bulan Ramadan, tapi kadang-kadang Okey, silakan Nabi. Ada orang yang mungkin umrah bulan Ramadan, tapi dia tidak mementingkan tetangga, keluarganya, pokoknya dia Okey. mengenai jalan. Ada orang mau pergi jalan, tapi jalan ditutup. Okey. Maka saya sudah minta izin sama pemerintah sama wali kota. Bagaimana? Okey. Orang menidurkan polisi di jalan, apa hukumnya? Ya, baik. Orang menidurkan polisi di jalan, baik. Juga ada yang saya lihat bijaknya patah. Baik. Untuk menghadapi hari raya ini. Baik. Terima kasih banyak Pak. Ini bagus pertanyaan. Bapak saw sama tiru, tamah tiru. Ini Bapak nak pakai mic langsung. Semua hadis-hadis yang Ustaz katakan tadi tentang para malaikat turun bumi, masalah orang berzikir, apakah ayat-ayat tersebut sebagai dalil tentang orang-orang yang berzikir seperti 10 bulan berakhir di masjid berzikir, berdoa, baca kata-kata Allah berkasih. Apakah hadis tersebut dijadikan syarat untuk melakukan zikir-zikir seperti saya sebutkan tadi? Okey, baik. Ini ada 4 pertanyaan Pak ya. Ini karena hari terakhir lah, nak apa lah pertanyaan ya. Biasanya nggak ada pertanyaan karena saya jaga waktu, takut nanti menyakiti orang-orang yang harus kembali beraktivitas ya. Pertanyaan pertama tadi tentang orang umrah berulang-ulang tetapi tidak pernah tolong tetangganya yang miskin atau sanak saudaranya. Ini ada hadis Nabi, bunyinya begini Pak. Wala an amshi, kata Rasulullah, wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran ya. Kata Nabi, aku keluar dari rumahku untuk menolong, melepaskan kesulitan hidup seorang saudaraku yang muslim. Ahabbu ilayya, lebih kusukai amal itu daripada beriktikaf di masjidku ini sebulan. Iktikaf di masjidku ini syahran, sebulan. Iktikaf itu kalau yang dimaksud oleh Nabi tidak keluar dari masjid, karena iktikaf Nabi itu tidak keluar masjid kecuali yang hajat, sesuatu yang hajat. Kalau iktikaf di masjid Nabi sebulan, berarti di dalamnya ada salat, di dalamnya baca Quran, istighfar dan seterusnya ya, sebulan. Sedangkan salat di masjid Nabi, sekali salat sama seperti 1000 kali salat di masjid yang lain. Ini iktikaf. Kita waktu umrah dikasih waktu di Madinah, kalau yang 12 hari, paling 6 hari di Makkah, 4 hari Madinah. Itu pun bukan iktikaf, datang balik ke hotel, datang balik ke hotel. Dan ini iktikaf sebulan. Kalah pahalanya dengan sehari keluar dari rumah melepaskan kesulitan hidup seorang mukmin. Maka kalau ditanya, baguskah perbuatan umrah berulang-ulang? Bagus, karena itu amal ibadah. Tapi ketika dia mulai melakukan
kebodohan dengan meninggalkan pintu-pintu rumah orang miskin demi mengumpulkan uang umrah berulang-ulang, maka dia telah terjebak tipu daya syaitan. Pak, kalau kita baca kitab Madarijus Salikin punya Ibnul Qayyim, itu ada 7 tingkatan tipu daya syaitan. Salah satu tipuan syaitan apa? Membuat orang tak faham lagi mana amal besar, lalu dia ambil amal kecil. Diambilnya amal kecil, dibuangnya amal besar. Orang umrah berulang-ulang lalu mulai mengatakan, Masya Allah, saya akan lezat sekali rasa hati kalau saya umrah. Saya ingin memang terus-terusan tiap tahun kalau bisa kunjung menemui Nabi SAW. Rasa nikmat dia segala macam, dia ingin kunjung ke Kaabah. Sekali umrah 35 juta, itu dengan isteri. Itu isteri ada 3, berarti 110 juta padum kan, terus-terusan. Okey, bagus kerinduannya, tapi yang dia tidak pahami apa? Nabi lebih merindukan dia. Dia mengetuk pintu orang miskin, dia turunkan beras 1 sak, lalu orang miskin itu tersenyum bahagia, terima kasih Pak, alhamdulillah kami bisa makan kembali. Itu lebih disukai Nabi. Makanya jangan terjebak syaitan dengan cara mengambil amal kecil dibandingkan amal besar. Apalagi kalau kredit luar biasa, tapi umrah aju-aju Pak. Itu bagus umrahnya, tapi dia tidak paham lagi mana yang lebih dicintai oleh Nabi. Jadi kalau umrah itu ya serahkan sesekali, nanti selang lagi 5 tahun, tapi banyak-banyak tolong orang Pak. Ada juga umrah yang terlaknat. Kapan umrah menjadi terlaknat? Ketika yang wajib, ini kalau tadi berhadapan dengan nolong orang, sama-sama tidak wajib Pak, tapi lebih besar pahala nolong orang. Ini ada yang terlaknat sekali Pak. Umrah bertahun-tahun, tiap tahun umrah, utang orang tidak bayar. Utang tidak bayar, padahal bayar utang wajib. Umrah kedua, ketiga dan seterusnya akan sunnahnya. Kita bayar hutang saja disebut dengan orang yang paling baik, kata Nabi. Ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling tepat bayar waktu hutang. Untuk bayar hutang paling tepat waktu, engkaulah orang yang terbaik, karena susah untuk bayar tepat waktu. Ini hutang orang tidak bayar, umrah terus Pak. Makanya orang-orang yang ketika tahu dia umrah itu semua mendoakan supaya kena rudal dari Iran. Ya Allah, nepu bertuh je tiga. Ya Allah, nepu bertuh. Ku takik TK. Ya Allah, ku takik. Kati peluh tu hanai bayi utang ke. Begitu kata dia. Bukan kata saya Pak. Saya kasih contoh saja. Makanya Bapak Ibu, orang berilmu lah yang tahu mana afdaliyatul a'mal. Jadi hanagat urang laganya Pak. Coba batalkan umrah sekali Pak. Batalkan 35 juta itu, batalkan. Kasih ke anak yatim, kasih ke fakir miskin, bagi mereka Pak. Lunaskan SPP anak yatim di pesantren, jumlahnya misal 4 orang, 5 orang, lunaskan dengan 35 juta. Batalkan umrah. Masya Allah pahalanya Pak, itu lebih hebat daripada umrah yang kita lakukan berulang-ulang. Yang betul kenan kita harus faham mana afdaliyahnya amal. Ini yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi pertanyaan kedua? Pegat tenda bak jalan acara walimah. Ini sudah banyak fatwa-fatwa ulama yang ditanya tentang ini. Membuat walimah lalu menghalang jalan orang lain dengan membuat tenda di jalan. Ini ada kondisional Pak, ada jawaban kondisional. Kalau dia buat tenda di jalan, di depan rumahnya, di jalan dia buat acara walimah, tetapi orang ada jalan alternatif, banyak lorong, banyak jalan alternatif, maka insya Allah itu masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Jadi orang diberi jalan, diberi jalan, ada jalan. Pak laki maaf banyak siuro tak, ini ada jalan, nanti bapak belok sana, lalu belok kanan, nanti belok terus ke Awi Getah, langsung ke Kota Belang, langsung segala macam. Hanya kena asyik ni kau. Ini kalau ada jalan boleh. Tapi kalau seandainya gara-gara walimah kita buat tenda di depan rumah kita, tak bisa lewat kita Pak, kita kerja hari itu terpaksa naik becak, kadang-kadang mobil tak lewat, mau pulang pun kadang-kadang tak bisa. Di saat itu maka hukumnya haram. Apapun pekerjaan mengganggu fasilitas umum haram. Tak boleh. Jangan gara-gara buat walimah kita mulai membuat orang lain tersakiti. Contohnya apa ya? Tidak ada jalan lain, tapi kita paksa juga buat di situ. Lalu kita mengatakan, alah mesti uropi, ana mampu karu mesti uropi. Memang sehari, tapi sehari bagi orang lain sudah cukup. Ratusan orang mencaci kita. Sudah cukup Pak, orang yang sebelah sana tidak bisa masuk Pak. Akhirnya terpaksa parkir
cukup jauh, dia jalan Pak, sambil jalan itu dia caci maki di mulutnya, dia caci maki Pak. Sekarang kata Nabi, saja Pak, kotoran kita buang di jalan orang berlalu lalang, itu masih bisa jalan tak orang Pak? Jalan di jalan setumpuk Pak, setumpuk tai di samping jalan, kita masih bisa jalan kan Pak? Cukup luas jalan kan? Kalaupun di atas itu pun kita masih bisa meloncatinya, kita loncat di atas kan Pak, masih bisa jalan. Apa kata Nabi? Ittaqu al-la'anain, bertakwalah engkau kepada dua manusia yang paling terlaknat. Siapa Pak? Yang buang kotoran di tempat berlalu lalangnya orang dan buang kotoran di bawah pohon tempat orang berteduh. Gara-gara dilaknat, apalagi sampai orang tak bisa lewat. Makanya ini tergantung kondisional. Kalau masih ada jalan alternatif, kasih jalan, itu agak aman. Tapi kalau tidak ada, jangan Pak. Bagus Bapak sewa bangunan agar orang kampung tak terganggu dengan keadaan kita. Bagus sewa bangunan Pak. Untuk sewa saja di manalah, di SMK Padum yang tempatnya kanjik dan sebagainya, alternatifnya ya. Baik, ini pertanyaan ketiga, apa hukumnya menidurkan polisi di jalan? Nah, ini yang paling menarik. Ada polisi di sini yang pernah ditidurkan. Bapak Ibu, buat polisi tidur itu juga kondisional jawabannya. Tak bisa dijawab dengan mutlak begitu ndak. Dia tergantung. Kalau buat polisi tidur di tempat yang memang untuk menjaga keselamatan orang, contohnya di depan sekolah agar orang tak ngebut segala macam, itu aman dengan tujuan yang baik. Tapi kalau buat polisi tidur suka-suka kita, lalu membuat patahnya becak seperti kata Bapak tadi, gara-gara polisi patah becak, polisi tidur maksudnya. Polisi biasa ada juga yang mematahkan becak orang. Itu oknum. Dan ini Pak tentu berdosa. Sebagaimana berpahala besar menyelamatkan orang banyak, maka berdosa besar juga ketika kita membuat orang jatuh dalam binasa. Jadi tidak boleh buat suka-suka. Tidak boleh buat suka-suka kita, di mana kita buat terus, tidak bisa Pak. Dia harus ada manfaat. Apa manfaatnya membuat polisi tidur itu? Supaya selamat orang di situ, di tempat lalu lalang orang, supaya orang tidak bisa balap-balap, itu dibolehkan, tidak masalah. Jadi hati-hati menyakiti orang banyak dengan pekerjaan kita, itu cukup hati-hati. Baik, kira-kira begitu. Pertanyaan terakhir, apakah hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, didoakan malaikat, bermajlis ilmu, berzikir dalam masjid, apakah ini berlaku untuk orang yang zikir di masjid, maksud Bapak? Berjamaah satu menyebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu disebut yang lainnya. Baik. Ini berarti ini babnya agak sedikit berbeda, karena satu tadi kita bicarakan bermajlis ilmu, waktu disebut kenapa kalian berada di masjid ini, kami menyebut Allah. Menyebut Allah itu macam-macam Pak, bisa dengan lisan berzikir menyebut memujinya, bisa dengan menuntut ilmu. Nah, bagaimana dengan kondisi misal orang yang melakukan zikir berjamaah, apakah masuk Pak? Ini harus dilihat juga apakah dia melakukan sesuatu di luar perbuatan Nabi. Kalau dia melakukan sesuatu di luar perbuatan Nabi secara rutin, maka otomatis amal itu sebenarnya sudah masuk kategori amalan yang tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan Pak, begitu. Jadi kita terus membuat suatu amalan yang dengan kalimat-kalimat tertentu yang kemungkinan tidak ada petunjuk dari itu, tentu tidak dianjurkan. Kalaupun kita melakukan dengan bahasa yang dianjurkan, kita misal berzikir dengan kalimah yang ada hadisnya. La ilaha illallah itu ada hadisnya, subhanallah ada hadisnya, tapi kita lakukan berjamaah misal, kita baca sama-sama. Pertanyaan berikutnya, mengganggu orang tidak? Kalau mengganggu orang, kembali ke hukum dasar, tetap diharamkan. Tetap diharamkan. Makanya apa? Zikir habis salat berjamaah ada hadisnya enggak Pak? Zikir yang dilakukan berjamaah setelah salat misal sama-sama astagfirullah, ada hadisnya enggak? Ada. Dua-duanya riwayat Ibnu Abbas, dua-duanya Bukhari Muslim. Ibnu Abbas yang pertama mengatakan bahwa raf'us saud, inna raf'as saud fi zikri, mengangkat suara dalam zikir, hina yansarifu minas salat, ketika sudah selesai salat, kata Ibnu Abbas, kana inda ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari Muslim. Satu lagi Ibnu Abbas mengatakan apa?
aku mendengarkan Nabi berzikir di masjid, ya, aku tahu bahwa aku sudah selesai solat di masjid dengan mendengarkan Nabi berzikir di masjid. Berarti kita tidak bisa menafikan bahwa itu sudah ada. Cuma masalahnya yang dibicarakan berikutnya, mengganggu tidak? Kalau masa Nabi tidak mengganggu, karena semuanya solat tepat waktu, selesai solat semuanya. Nah, ada kemungkinan juga Nabi mengajarkan sahabat untuk tata cara berzikir. Tapi kalau kita model berzikir di belakang orang masbuk dua saf, lalu tiba-tiba kita mengangkat suara kita sampai orang masbuk melaba-laban dia baca dalam solatnya, dia baca alhamdulillah rabbil alamin astaghfirullahalazim, di situ jatuh kita apa? Itu jatuh ke haram lagi itu. Di situ tidak boleh mengganggu orang yang salat dengan perbuatan zikir yang sunnah. Hanya yang harus kita fikir. Jadi bukan inti zikirnya yang dilarang, gangguan terhadap orang ibadah itu juga jadi masalah. Baik, kira-kira begitu. Kita cukupkan. Kita ketemu kembali insya-Allah di antara maghrib dan isya di setiap malam Rabu. Ya, malam Rabu, ya setelah Idul Fitri insya-Allah, di waktu yang belum ditentukan sampai hari ini, ya. Demikian, semoga yang hadir Allah catatkan pahala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.